Oke guys, di seluruh Indonesia, saya Kayun dari EQ8 Channel. Sekarang kita akan membahas hal yang berbeda tentang banjir yang kemarin. Menurut pengakuan dari salah satu masyarakat dan termasuk juga petugas damkar yang ada di Damkar Satpol PP Tabanan, mengungkapkan bahwa leluhurnya pernah melihat sosok tape. Kalau di Bali dibilang tape. Tape itu merupakan perwujudan daripada ular naga yang bertapa mungkin ribuan tahun, sehingga ketika ular naga tersebut keluar akan berdampak bencana atau seperti kemarin dibilang banjir bandang yang besar sekali, biasanya setiap 50 tahun sekali. Oke, lagi sebentar kita akan wawancarai saudara kita, teman kita yang ada di Damkar Satpol PP Tabanan menurut cerita leluhur-leluhurnya, dan juga ada fakta di balik cerita ini, bukan hanya sekedar mitos tuh guys. Pernah orang tuanya melihat langsung perwujudan naga yang keluar dari tempat dia bertapa. Oke, lagi sebentar kita akan wawancarai. Oke, bersama Bapak Nyoman Sutrawijaya. Tadi kan Bapak Nyoman sempat bilang tentang tape yang membuat air besar ini adalah perwujudan naga gitu Pak Nyoman. Bisa diceritakan Pak Nyoman dulu? Betul, suatu saat dulu yang berada di Danau Beratan itu pernah cerita nenek moyang, Danau Beratan itu mau dihancurkan oleh tapa yang berbentuk ular naga ya? Ya, ular naga. Itu dah itu belum sampai dia menghancurkan Danau Beratan itu, sudah dihancur leburkan oleh susunan yang semayam di Luhur Pucak Padang. Luhur Pucak Padang Dawo. Ya. Pesaingannya apa nama beliau? Kalau nggak salah itu persaingannya Ratu Ngurah Ketut. Ratu Ngurah Ketut. Itu sangut begitu tuh. Yang berwujud sangut. Ya. Ya, wujud beliau. Wujud beliau itu berwujud sangut nikel. Ya, kayak di pewayangan itu ya. Itu naga itu yang ingin menghancurkan Danau Beratan itu. Itu ceritanya nenek moyang terdahulu. Itu, berarti ada yang pernah melihat langsung naga tersebut pada cerita-cerita nenek moyang. Cerita-cerita nenek moyang pada saat itu, pada saat mau menghancurkan Danau Beratan itu, orang-orang pesatakan Beratan itu berbondong-bondong memancing dia, karena artinya ini nyata. Nyata. Ini bukan berarti nenek moyang ya. Bukan. Bukan. Sekitar tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu mendekati gini, kalau cerita nenek, kalau ceritanya itu mendekati cerita nyata gitu ya, mendekati apa namanya, PKI itu PKI. tahun 65 itu, sebelum tahun sesudah 65 sesudah 65 ya, sesudah 65. Artinya nyata itu ya, nyata itu. Bukan nenek moyang lagi Ya, iya. Oke, gimana Paman habis itu naga itu mau menghancurkan Danau Beratan. Menghancurkan? Ya, mau dihancurkan. Naik airnya sekitar berapa meter naiknya? Mungkin kalau ceritanya itu 15-an. Pokoknya tinggi lah. Gunungnya itu mau diloncat gitu loh anunya. Mau ditenggelamkan juga gitu. Terus gimana? Akhirnya orang-orang yang mancing itu bersorak ya. Akhirnya turun lagi dia mau naik lagi disorakin gitu. Berarti kalau di warga itu bersorak dia turun gitu. Berarti tidak boleh kentara berarti naga itu ya. Tidak boleh kentara. Terus gimana sebenarnya habis itu? Itu datanglah ya. Kayak petir itu. Petir yang menyamar tapo itu. Akhirnya warna air yang di sana itu merah, yang di sebelah utaranya itu merah semua. Danau Beratan. Danau Beratan. Terus gitu.
Waktu itu ada yang sempat melihat naga tersebut. Orang tua pesertakan bangah itulah yang melihat. Gimana perwujudannya dibilang? Perwujudannya itu kalau yang di dalam air dia tuh berbentuk bantang. Bantang itu kayak pohon besar. Pohon besar? Ya, kayak pohon besar, dia terus keliling di danau itu gitu. Kayak pohon besar, bukan naga yang kayak di... Kalau pas naiknya itu baru dia berbentuk kayak naga. Oh, pas naik baru Ya. bentuk kayak naga. Ya, kebetulan kemarin juga ada pohon yang hanyut juga besar sekali ya. Itu juga yang menghancurkan jembatan kemarin. Yang ada di Tukadia Sungi. Ya. Ya, mungkin ada kaitannya itu. Kemungkinan itulah kalau banjir gini kan dikait-kaitkan dengan perwujudan tapanya yang mau menghancurkan gitu. Iya. Waktu ditembak sama sesunan yang ada di mana? Tadi bilang Pucak Panangdawa yang berupa petir itu, habis itu gimana? Habis itu langsung taponya itu tidak lagi dia bisa naik. Dia Bisa. sudah matilah istilahnya. Berarti dulu kala itu setelah tahun 65 aja ya, berarti sekarang lagi dia muncul berarti ya? Kemungkinan. Setiap 50 tahun sekali berarti? Ya. 50 tahun sekali, wow. Berarti gini loh, Semeton dan sobatku di seluruh Nusantara, memang ada kepercayaan seperti itu di masyarakat dan juga melihat langsung ya. Melihat langsung bukan artinya mitos saja, dan banyak orang menyaksikan memang ada perwujudan naga yang ada di Danau Beratan. Warnanya kira-kira gimana? Kalau warnanya kalau di dalam air itu dah kayak hitam. Kayak hitam ya. Hitam kayak pohon yang terendam itu. Kayak pohon yang terendam. Ya. Panjangnya kurang lebih panjang pokoknya. Besar berarti ya? Tapi besar gitu. Besar. Terus abis itu kalau dia lolos sampai ke sungai, gimana prosesnya? Kalau lolos dia sampai ke sungai Danau Beratan itu kan nggak begitu, yang di sebelah selatan itu nggak begitu lebar kan, kurang lebih mungkin 10 meter itu. 10 meter 10 ya? meter kayak kalau di sana itu apa namanya, pundukannya itu cuma 10 meter. Berarti kalau sampai dia lewat ke selatan itu udah hancur. Berarti kayak kemarin ya? Ya. Banjir bandang kemarin ya? Banjir bandang dah yang kena itu. Terus dia tidak mau melewati di bawah jembatan gitu Ya. ceritanya? Kalau memang ceritanya yang pernah melihat leluhur saya itu, kalau orang tua ada ya? jembatan itu dia tuh tidak mau lewat di bawah jembatan, pasti dia di atas jembatan. Sehingga jembatan itu hancur ya? Ya, kadang-kadang ya pasti hancur dia. Hancur. Ya. Kemarin Walaupun sih dia... logikanya nggak mungkin air sebesar itu dalam kecepatan tinggi dan seketika ya. Itu anehnya Ya. kemarin itu tak lihat di Sungi ya. Ya. Terus katanya kemarin sempat waktu orang tuanya yang melihat tanah yang longsor ke bawah itu gimana ceritanya? Tapo juga dulu saya masih kecil, kurang lebih mungkin SD pernah di Banjarpacung, Kecamatan Batu Ribi, itu pernah terjadi musibah kayak sekarang begini. Tanah longsor itu mungkin 12 hektaran itu. 12 hektar. Ya. Longsor, dia hanyut ke Tukat Penet namanya. Berarti ini tanah ya? Ya, ini tanah. Bukan air. Tanah bercampur air jadinya. Akhirnya terjadilah banjir kayak sekarang itu. Oh gitu. Karena tanahnya itu longsornya itu langsung hilang, tanahnya hilang, sudah terjadi banjir bandang. Terus yang melihat itu gimana? Ya awal melihatnya. Awalnya itu dia itu mancing dia di. Dari mana? Dari Orangnya itu dari Antapan Batu Ribi. Ya. Kebetulan keluarga saya juga. Itu dia tuh melihat sudah ada banjir, udah mau ada banjir. Akhirnya dia tidak lagi memancing. Dialah yang menonton bagaimana pohon-pohonnya itu bukannya tidur pas dia
hanyutnya gitu, tetap berdiri dia karena di sana ada jembatan. Bukannya dia di bawah jembatan, jalan pohon-pohon bambu, pohon-pohon yang hanyut itu, dia itu loncat di atas jembatan. Terus ada yang melihat penampakan naga? Penampakan naga itu dah ya, pohon-pohonnya itu ada kayak ular yang besar, ular besar yang berbentuk kayak ada mahkotanya gitu. Mahkotanya waktu Ya, itu? Ya, waktu itu. Oh, berarti muncul dari tanah yang ambruk? Tanah yang longsor itu, yang 12 hektar. Oh, dia melihat langsung? Ya, dia yang melihat langsung. Terus gimana dilihat sama dia bentuknya? Bentuknya kayak ular, tapi ada mahkotanya gitu. Ada mahkotanya Ya. gitu. Berarti kembali kita bahas tentang ular naga ya. Ular naga menurut kepercayaan Tiongkok ada 9 naga yang ada mengatur petir, juga ada atau hujan, yang mengatur air yang disebut naga air, dan juga tanah. Mungkin yang dibilang tadi itu mungkin naga tanah ya, yang ada di bumi. Warnanya seperti tanah katanya, benar? Kayak hitam begitu. Tanah ya, Ya. seperti tanah ya, Ya. bermahkota. Berarti seperti di gambar-gambar naga Cina itu ya? Kemungkinan seperti itu. Terus habis itu gimana? Habis itu jembatannya itu hancur semua. Padahal kalau taponya jalan itu udah di atas jembatan, dia itu tidak mau di bawah jembatan jalannya, pasti dia di atas jembatan. Terus di atas saja? Ya, terus di atas. Anehnya kayu besar itu bukannya tidur dia waktu jalannya itu, dia tetap semua berdiri kalau di samping, kalau pas di sama taponya itu. Sama naganya itu? Ya, sama naganya itu. Oh, benar-benar berarti dia lihat langsung ya, Ya, fakta ya, karena fakta ini itu. saudara kita di seluruh Nusantara ini biar tidak mitos ya, kita berbicara memang betul-betul asli dan ada saksi yang melihat langsung ya. Iya. Sekitar tahun berapa itu kira-kira? Itu udah habis 65-an kan waktu itu. Berarti tanahnya itu lokasinya di mana? Lokasinya tanahnya itu yang memiliki tanah itu Mekal Pacung. Mekal Pacung. Ya. Berarti Mekal Pacung pun percaya ya? Iya, sangat percaya beliau. Mekal Pacung yang di Baturiti. Yang betul itu. Mekal Pacung. Mekal itu kepala desa ya? Mekal itu orang yang dipercaya, waktu itu sama raja-raja untuk memimpin wilayah yang di sana. Berarti seperti kepala desa ya? Ya, seperti kepala desa. Kalau sekarang disebut Jero Mekal. Jero Mekal, berarti orang yang dipercaya. Iya. Habis itu kalau sampai dia kemana dia larinya, tujuan tapo itu? Tujuan tapo itu kalau tujuan tapo waktu itu dia itu langsung menuju ke selatan, menuju ke laut. Ke laut. Menuju ke laut. Tapi kalau cerita yang dulu, kalau tapo itu sampai menuju ke laut, hancurlah yang dilalui itu. Makanya kalau sekarang sampai tapo-tapo itu tidak mungkin sampai ke laut gitu, kalau ceritanya dulu. Oh gitu. Iya. Berarti yang hancur apa? Yang hancur bumi balinya. Bumi balinya Ya, gitu. Berarti kalau dia tapo yang di gunung, sampai dia menuju ke laut, ya. taponya itu, tapo aslinya itu, maka hancurlah semua yang ada di Pulau Bali. Oh, berarti gitu ya. Ya. Berarti dewa-dewa yang lainnya. Dewa-dewa yang lain itu pasti melarang, ya? sebelum dia sampai ke laut itu sudah dibunuh tapo itu biar tidak menghancurkan Pulau Bali. Oh, berarti untuk kepercayaan Cina juga seperti itu ya? Iya. Berarti ular naga itu memang betul-betul makhluk mitologi yang memang ada yang pernah melihat naga itu ya, bukan rekayasa berarti. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Nanti kita lanjutkan kembali mengenai tapo ini. Percaya tidak percaya, ini merupakan warisan dari leluhur bahwa ular naga atau tapo itu memang betul-betul nyata dan pernah ada yang melihat. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Sama-sama. Dengan sobatku Mayu Antara dari Damkar Satpol PP Tabanan, katanya cerita itu benar ya? Ya, menurut orang-orang tua dulu itulah dikatakan kalau di pinggir-pinggir sungai itu jebol, biasanya ada ikan yang bertapa, misalnya
ikan yang besar-besar yang udah umuran ratusan tahun biasanya itu menyebabkan menurut orang tua. Ikan apa aja kira-kira yang bisa bertapa? Seperti julid, geleg gitu tuh bisa, kura-kura bisa juga gitu. Kalau julid itu kalau Indonesia dibilang sidat ya? Ya, dan sidat itu dah kalau menurut Indonesia. Di mana dia bertapa? Yang menurut orang-orang tua biasanya dia tuh bertapa bisa di bawah tanah atau di atas, kalau apa namanya yang bisa terbang tuh di atas pohon buah itu bisa. Pohon buah. Kalau di Indonesia apa namanya ya? Pohon inang. Inang itu dah biasanya menurut orang gitu. tua itu mengatakan. Oke, terus apa lagi Pak Mayu? Hanya itu aja yang saya tahu. Ya, percaya tidak percaya ya cerita menurut legenda orang tua. Legenda orang tua. Oke, terima kasih Pak Mayu. Oke lo guys, sekian dulu bersama Kilapan Channel. Tadi sempat kita wawancarai teman kita dari Damkar Sapol PP Tabanan. Kebetulan saya bekerja di Damkar Sapol PP Tabanan juga. Tadi kita sudah membahas tentang ular naga yang disebut tapoy, makhluk mitologi yang ada di seluruh dunia. Kayaknya pernah melihat orang tua kita dulu bentuk naga itu seperti apa. Mungkin hanya itu yang bisa kita kupas hari ini mengenai tapo atau ular naga yang membuat banjir bandang kemarin. Ya mungkin saja, tapi kita tidak bilang seutuhnya ya cerita itu benar atau salah. Yang terpenting ke depan gimana caranya kita menjaga alam kita biar lestari dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan kita, dan juga menjaga pepohonan kita agar tetap asri. Oke, sekian dulu sobatku di seluruh Indonesia. Semoga kalian baik-baik saja. Dan terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya selama ini. Oke.